Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di sesi video berikutnya. Pada halaman 98, video bercerita tentang desain of saddle. Bagaimana cara melakukan desain saddle. Nah, prinsipnya adalah di dalam desain saddle ini yang didesain adalah thickness of web plate. Nah, ini thickness-nya ini berapa? Yang diarsir ya ini adalah luas. Nanti yang didesain adalah thickness-nya. Luas area efektif yang menahan beban dari seluruh vessel itu adalah berada pada jarak R/3 dari posisi paling bawah selnya. Nah, ini saddle-nya, ini namanya web plate thickness-nya. Ini yang akan kita hitung nanti apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya. Nah, saudara perhatikan gambar. Ini namanya horn of saddle. Kemudian ada wear plate-nya. Kemarin ada yang bertanya, wear plate itu yang mana, Pak? Nah, ini wear plate. Wear plate itu adalah plat yang ditambahkan sebelum saddle-nya dipasang ke sel. Jadi untuk cover dari selnya. Contoh gambarnya ini. Ini radius of cell-nya, yang ini adalah wear plate-nya. Yang double nih, di luar dari sel yang akan dilaskan ke badan sel dan dilas ke saddle-nya. Itu namanya wear plate. Nah, saudara lihat di situ. Nomor 1, the saddle at the lowest section must resist the horizontal force. Jadi saddle bagian bawah itu harus menahan horizontal force F. Nah, ini. Besarnya berapa? Nah, di sini disebutkan F-nya itu dihitung, F sama dengan K11 kalikan Q. K11 kalikan Q, di mana Q-nya adalah load on one saddle dalam pound. Artinya jika saddle-nya ada 2, berarti seluruh berat dari vessel nanti dibagi 2. Ingat, horizontal vessel loading-nya adalah full water load. Jadi asumsinya adalah full water load. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi nanti dihitung dulu berapa berat vessel ditambah dari volumenya. Isinya dianggap air. Berarti misalkan volumenya 5.000 galon, maka itu adalah diisi penuh dengan air. Tinggal dikalikan volume dikalikan berat jenisnya dari air, nanti akan ketemu berapa berat air yang ada di dalam pressure vessel. Nah, ingat berapa berat jenisnya air? Bisa ya. Jadi itu. Kemudian the effective cross section of the saddle to resist the load. Ya. Jadi efektif cross sectionnya, ya cross section yang paling efektif untuk menahan gaya itu besarnya adalah 1/3 of the vessel, radius sepertiga dari radius R/3. Ini jaraknya. Nah, kemudian the average stress shall not. Nah, ini globalnya. Stres yang terjadi tidak boleh lebih dari berapa? 2/3 atau 2/3 compression yield point of the material. Nah, 2/3-nya yield-nya dari mana? Dari data ASME 2 Pardi. Saudara harus lihat di sana. Nah, kemudian konstantanya di sini ada value konstan K11. Ya, K11-nya saudara perhatikan. Oh, berapa di situ sudutnya berapa, ininya berapa, nanti kalau tidak ada diinterpolasi. Ya, seperti biasanya. Ya. Oke, bisa ya. Nah, kemudian di sini ada contoh. Contohnya adalah di situ ada vessel dengan diameter 8 feet 6 in. Beratnya totalnya 375.000 pound. Karena saddle-nya 2, maka Q-nya adalah W/N
atau 375.000 pound dibagi 2, 187.500 pound. Saddle materialnya adalah SA285C. Ya, 285C. Ini web plate thickness-nya ini diasumsikan 0,25. Nah, karena asumsi, ya namanya juga asumsi. Kalau bisa asumsinya itu sama dengan tebalnya sel saja untuk mempermudah. Kontak angle-nya 120. Nah, nanti kalau sudah kita bisa hitung, maka kita bisa ngitung berapa sih sebenarnya web plate thickness minimumnya itu. Ya, contoh di sini, kontak angle 120, K11 kita dapatkan nilainya 0,204. R per 3-nya itu 17. Karena ya diameter dari selnya tadi adalah berapa itu? 8 feet 6 in. 8 feet 6 ini kurang lebih 102 ya. Nah, sehingga radiusnya adalah 51 dibagi 3 17. Sehingga F-nya, F yang ini F-nya adalah K11 kali G ketemu 38250 pound. Nah, to resist the force, the effective area of web plate R per 3 kalikan 0,25. Karena area efektif yang tadi, nah ini area efektifnya besarnya sama dengan R per 3 kalikan web plate thickness-nya yang diasumsikan 0,25. Ketemulah luasan 4,25 in square, in kuadrat. Sehingga besarnya tegangan yang terjadi, stresnya, ingat stres sama dengan F per A. F-nya 38250 dibagi A, ketemu 9.000 pound per square in atau PSI. Kita lihat allowable stressnya 2 per 3 dari 30.000, 20.000 masih jauh, aman sekali. Nah, bagaimana cara mencari nilai dari web plate thickness minimumnya? Ya, saudara harus bisa mencari, oh kira-kira web plate thickness minimumnya berapa yang bisa dipasang di horizontal vessel yang memenuhi persyaratan mampu menahan beban yang ada. Gimana caranya? Nah, coba saudara pikir nanti ya. Bisa, insya Allah gampang. Ya, tinggal dibalik saja. Lobelnya itu menjadi nilai tegangan ini nanti dibagi R per 3 kalikan T. Ya, maka akan ketemu nanti T-nya. Jadi tegangannya dimasukkan tegangan lobelnya ini sama dengan F per A. F-nya sudah ada, A-nya ini yang dicari T-nya. R per 3 kali T. R per 3-nya 17, T-nya nanti yang dicari. Sehingga T sama dengan 38.250 dibagi R per 3 kali T. R per 3 kalikan 20.000 PSI. Nanti akan ketemu berapa thickness minimum. Ya. Itu caranya. Ya. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, di sini ada catatan. The thickness of web plate satisfactory for horizontal vessel. Ya, karena nilainya cuma 9.000, masih jauh lebih kecil dari allowable stress 20.000. Yang kedua, base plate and wear plate should be thick enough to resist longitudinal bending over the web. Jadi kalau bisa base plate-nya dan wear plate-nya cukup tebal. Ya paling mudah sama dengan thickness cell-nya nggak apa-apa. Yang ketiga, web plate should be stiffened with rib against the buckling. Kalau bisa, web plate-nya itu dipasang rib. Rib itu apa? Rib ada di belakang. Rib itu ada di halaman, nah ini namanya rib. 100. Jadi ini web plate-nya, ini rib 1, 2, 3. Jadi dipasang 3 rib. Kalau dipasang 5 rib berarti tengah tetap dipasang, ya. Di sini ditambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 3 rib. Nanti dipasang lagi 1, dipasang lagi 1, dipasang lagi 1, dipasang lagi 1.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bahkan. Kalau 5 berarti ya ini tinggal tambah 2, digeser ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ribnya. Ya, baik. Itu mungkin yang bisa sampaikan untuk design of shadow, cara ngitungnya. Ya, gampang cuman nyari web plate thickness of shadow saja ya. Oke, terima kasih.